Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menambah ilmu kita sebagai guru supaya menciptakan lingkungan yang memiliki budaya positif di sekolah. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, untuk bersama-sama belajar mengenai budaya positif di sekolah ini. Saya di sini bukan berarti saya yang paling paham tentang budaya positif ini, tapi kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di sekolah. Budaya positif ini kenapa harus dipelajari atau harus kita pahami? Karena budaya positif ini kalau kita ambil kata budaya berarti itu beranjak ke kebiasaan kita, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang harusnya dilakukan di sekolah itu bernilai positif. Artinya siswa-siswa kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan dan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai positif seperti apa? Nilai-nilai positif yang kalau sekarang itu ada dalam profil pelajar Pancasila, ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian berkolaborasi, mempunyai berdaya pikir yang kritis dan lain sebagainya. Nah, di sini budaya positif ini berarti selaras serta memiliki keterkaitan dengan standar nasional pendidikan kita, khususnya standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar PTK dan standar proses. Nah, di sini jadi memiliki keterkaitan budaya positif dengan standar nasional pendidikan kita. Nah, di sini jadi apa nih untuk menciptakan budaya positif ini? Peran kepala sekolah, peran guru itu dibutuhkan dalam menciptakan budaya positif ini. Peran kepala sekolah untuk apa? Yaitu memimpin dan mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Tentunya untuk menjadi budaya kita harus menciptakan lingkungan dulu yang positif. Nah, di sini peran kepala sekolah memimpin dan mewujudkannya. Kemudian kepala sekolah tidak ada apa-apanya tanpa peran dari guru, dari kita. Nah, peran guru yaitu menyampaikan visi, ya, menyampaikan visi, paham terhadap visi sekolah kita dan nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah, di dalam visi itu kan terdapat nilai-nilai, misalkan ingin menciptakan peserta didik yang cerdas, berkarakter. Nah, itu harus kita sepaham bahwa visi yang ada di sekolah itu menjadi tujuan kita dalam proses pembelajaran di sekolah. Maka di sini peran guru menciptakan pembelajaran yang aplikatif untuk mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian, nah ini peran guru, peran kepala sekolah untuk apa tujuannya? Tujuan kita yang utama ada 3, yaitu apa? Murid, dan murid. Itu aja, murid. Nah, untuk menghasilkan murid seperti apa? Yaitu untuk menghasilkan murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sana ya, budaya positifnya. Kemudian selanjutnya, ini materi kita hari ini cukup panjang, tapi mudah-mudahan
ini memberikan pencerahan karena saya juga sama masih mendalami juga, dan kita sama-sama akan belajar di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Pertama, ini materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kita mulai dari sini. Kenapa harus mulai dari perubahan paradigma? Paradigma ini merupakan pola pikir manusia, pola pikir yang akan menuntun perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang pertama adalah kita harus tahu paradigma belajar itu, pola pikir belajar itu harus seperti apa. Karena pola pikir yang baik akan menciptakan perilaku yang baik. Tapi pola pikir yang negatif akan membentuk cara pandang yang negatif juga. Contohnya di sini paradigma negatif adalah merasa bahwa semua orang harus memperlakukan diri kita secara adil dan semua orang harus menyukai kita, gitu ya. Sebagai guru kan seperti itu, semua orang harus menyukai kita, terutama murid-murid kita.